Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Albabila dengan NIM 123703039 akan melaksanakan tugas elektronika lanjut berkaitan dengan proyek kontrol LED berbasis IoT ESP32 dan MQTT dari Python. Di sini Rifki akan melaksanakan tugas Arduino MQTT menyalakan LED dengan software Walkwi dan Python. Pertama-tama yang Rifki buat adalah kode Python, kode Walkwi. Di sini ada sketch ino, terus ini install library-nya itu pubsubs client. Terus Rifki membuat rangkaiannya seperti ini, ESP32, LED dan juga resistor 220 ohm. Di mana resistor 220 ohm ini sendiri disambungkan ke pin 2 dari ESP32. Selanjutnya sisi yang lain itu disambungkan ke LED-nya untuk menghambat arus ke bagian anodanya. Nah, bagian katoda dari LED sendiri ini disambungkan ke ground dari SP32. Nah, kemudian ini juga Rifki membuat include wifi.h, terus include pubsub client, ini sesuai library yang sudah diberikan atau dicantumkan. Selanjutnya ini juga char SSID Walkwi Guest, terus ada juga passwordnya seperti ini, broker.hiivemq.com. Ini sudah sesuai dengan broker yang sudah diberikan. Kemudian ini juga wifi client SP client, terus pubsub client. Ini juga, nah topiknya ini sendiri karena Rifki merubah jadi Rifki 01 garis miring LED ya untuk topiknya ini sendiri agar mudah terbaca di Walkwi-nya sendiri. Kemudian ini point setupnya WiFi, delay-nya selama 10 millisecond. Serial print-nya ini connecting to WiFi ya. Jadi di serial free-nya itu adalah connecting to WiFi, terhubung ke WiFi. Terus WiFi begin, SSID password, terus WiFi statusnya ini WiFi connected ini selama 500 millisecond. Kemudian di serial print-nya itu adalah WiFi connected, alamatnya sudah terdeteksi nanti itu di serial di serial printnya, serial monitornya. Nah, kemudian ada callback di sini, callback saat pesan MQTT diterima. Nah, callbacknya itu chart topic by payload. Nah, ini pesan diterima. Ini tuh pesan diterima itu ketika Rifki menghubungkan atau menyalakan atau mengontrol dengan interface dari Python itu sendiri. Nanti hasil interface-nya seperti apa. Selanjutnya ada steering message. Nah, ini untuk steering message seperti ini. Dan kemudian nanti itu akan memprint LED dinyalakan, LED dimatikan gitu. Ketika Rifki ketikan 1 di serial monitor itu, maka LED akan menyala, dan ketika diketikkan 0 maka LED akan mati. Nah, serial print ini sendiri juga akan mengprint perintah tidak dikenali jika tidak ada perintah untuk menyalakan atau mematikan LED sendiri. Nah, ada koneksi ulang MQTT jika terputus. Point reconnect ini juga akan menghubungkan ke MQTT kalau misalkan ini tuh masih reconnect gitu. Terus kliennya itu adalah ESP32 client, terus nanti ada berhasil terkoneksi. Nah, setelah menghubungkan ke MQTT nanti ada delay beberapa saat, kemudian akan berhasil terkoneksi. Nah, namun jika gagal, coba lagi dalam 5 second gitu. Nanti ketika gagal terkoneksi ini akan otomatis mencoba lagi dalam 5 second. Kemudian setup awalnya ini sendiri dibuat secara point setup seperti ini. Pin mode-nya tadi kan udah ground sama pin 2. Terus setup client-nya itu MQTT servernya 1883 ini sebagai callback-nya. Terus point loop-nya if client connected, reconnect, dan client loop seperti itu. Rifki akan membuat coding di Python-nya ini sendiri sebagai subscriber, di mana Python-nya ini sendiri itu dibuat impor dulu paho.mqtt.client as mqtt, di mana ini tuh Rifki menginstalnya di
CMD laptop. Kemudian di konfigurasi MQTT-nya itu broker.hiivemq.com. Terus ini topiknya itu Ripki 01 garing LED. Jadi nama topiknya ini tuh harus sama dengan topik yang berada di Wokwi. Kemudian fungsi kirim pesan on ini sendiri itu nanti akan memprint sending 1. Nanti kita akan lihat hasil runningannya seperti apa. Terus klien publishernya itu seperti apa. Topiknya topik 1. Status labelnya. Nah, status label configuration status LED on ya. Kemudian print sending 0 ini untuk LED off seperti itu. Nanti jadi ada sending 1 dan sending 0 gitu. Kemudian setup MQTT client-nya itu sendiri itu sebagai connection broker. Nanti itu terkoneksi ke broker 1883 dan juga 60. Kemudian client loop start-nya itu sendiri adalah ini tuh buat agar si koneksi MQTT-nya itu tetap hidup. Terus GUI Tinker-nya ini sendiri, Tinker itu sendiri tuh buat kontrol LED IoT. Jadi nanti tuh bakal ada hasil atau misalnya itu interface sebagai kontrol LED secara IoT gitu. Jadi menggunakan WiFi, koneksi WiFi. Kemudian ini juga ada premnya root PDX20, PD20. Ini untuk tombol on-nya itu sendiri. Nanti prem teksnya itu nanti nyalakan LED, send on, terus backgroundnya itu green, ininya juga white, ukurannya 15. Nah itu sebenarnya tuh di yang on sama off ini sendiri tuh untuk ukuran atau bentuknya tuh bisa divariasikan, mau bentuknya bulat dan lain sebagainya itu bisa divariasikan. Cuman Ripki buat yang standar-standar aja, buat yang seperti biasa gitu. Kemudian nanti tuh ada label statusnya. Status labelnya itu nanti prem text status, terus Arial ini kayak fontnya lah ya, seperti itu. Kemudian status labelnya grid row 1, column 1. Jadi istilahnya itu si Python ini sendiri itu buat nyiptain atau membuat kontrol LED secara IoT atau secara WiFi seperti itu. Nah, kita akan coba running seperti apa hasilnya. Kita akan coba running. Nah, ini hasil runningannya ya. Nah, muncul kontrol LED IoT seperti ini ya. Itu bisa menyalakan dan mematikan. Statusnya tuh di sini nanti on atau off-nya seperti itu. Nah, kita akan next ke bagian dari Wokwi untuk melihat apakah respon dari si LED-nya menyala atau mati sesuai dengan kontrol LED IoT ini sendiri. Baik, di sini Ripki akan mencoba untuk melakukan pengujian dari kontrol LED sendiri. Sebenarnya Ripki membuatnya ini di screen record dari laptop, cuman tadi itu gagal terus, jadi malah fokusnya ke si kontrol LED-nya sendiri di layarnya cuma ditampilkan ini. Jadi Ripki menggunakan HP untuk recordnya seperti itu. Nah, yang pertama ini kan sudah ada nih kontrol LED IoT di sini, nyalakan LED terus matikan LED di sini. Ini statusnya LED off kan, LED off gitu kan. Nah, sementara di serial monitor ini sendiri tuh masih menghubungkan MQTT, berhasil terkoneksi ini karena WiFi-nya jalan juga kan. Terus ini juga di start simulation. Perintah tidak dikenali itu sendiri muncul karena tidak adanya sentuhan atau tidak adanya perintah untuk mematikan ataupun menyalakan gitu. Jadi dalam kondisi tertentu ya. Nah, sementara yang menghubungkan ke MQTT ini sendiri itu akan terus berlanjut karena delaynya selama 10 milisecond. Jadi akan sangat cepat sekali muncul si perintah untuk menghubungkan ke MQTT ini sendiri. Ini tuh kalau misalkan gagal nanti ada hal lain yang memang perlu diperbaiki. Tapi ini sudah berhasil, kita akan coba menyanyikan. Kita akan coba menyalakan LED. Nah, LED on di sini juga on, menyala LED-nya, dan di sini juga perintahnya sudah diterima ya sebagai berarti sebagai ini ya, pesan diterima gitu kan. Jadi publisher subs client ini sendiri itu benar-benar kayak terkoneksi antara kontrol LED IoT dengan Wokwi ini sendiri kan.
Nah, ini LED dinyalakan, ini nyala, terus kita akan coba matikan. Nah, LED-nya mati. LED dimatikan karena 0 kan. Di sini perintahnya dan di sini tuh mati. Sekian yang dapat Rifki sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.